Hah? Apanya? Berangkat sekarang udah. Yo yang mana yo yang ada sama bisa sih ya. Yang isu tuh. Halo pemirsa, pamit beli sepatu. Seorang pria ditemukan tewas di dasar sungai di Tulungagung, Jawa Timur. Motor korban ditemukan tenggelam 15 meter dari TKP temuan korban. Saya Syafina Nasyar. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Kilometer 19 jajaran Puring hingga saat ini aman berkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Akibat korsleting listrik, 4 rumah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan terbakar. Peristiwa di kawasan padat penduduk ini membuat panik warga. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap hitam membakar rumah warga di Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Besarnya api membuat warga panik. Api dengan cepat menghabiskan 4 rumah berbahan kayu dan merusak 2 rumah lainnya. Usai kejadian, warga mengungsi ke rumah kerabatnya. Sementara goreng di mana nih, Bang? Oh, di sana kayak lo. Ngungsi, Bang lah. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa ini, namun dugaan sementara berasal dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting listrik. Tinggi. Yang rusak total? Yang rusak total 4, yang separuh 2. Terus Bu, dari pihak pemerintah kelurahan sendiri atau desa sendiri Bu, rencananya bantuan seperti apa Bu yang akan dikasihkan kepada para korban Bu? Tadi itu Pak Wali langsung ke dinas sosial, belum tahu lagi dari kelurahan kami, baru datang ngirim-ngirim masih. Sementara para korban tinggal di mana Bu? Ada di tempat koleganya. Usai kejadian, warga mengais sisa puing yang masih bisa dimanfaatkan. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sahiri melaporkan. Rumah mewah di Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan hangus terbakar. Api membesar pada bagian dalam rumah. Kebakaran diduga akibat korsleting arus pendek listrik yang berada di lantai 2. Sebuah rumah di Jalan MKJ 3 Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan hangus terbakar. Kobaran api keluar dari lantai 2 membakar habis seluruh isi rumah. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya untuk pergi vaksin. 9 pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting di lantai 2. Ini dugaan sementara apa penyebabnya Pak? Belum diketahui, cuman ada timbul asap. Ya bisa kategori arus pendek. Oke. Ini yang kebakar satu rumah saja atau ada rumah lain Pak? Rumah Pak, lantai atas habis, lantai bawah hanya sebagian aja. Oke, baik Pak. Pas sejauh ini ada korban nggak sih Pak? Alhamdulillah tidak ada Pak. Tidak ada korban jiwa. Kasus ini dalam penyelidikan polisi untuk mengetahui penyebabnya. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Tanpa sebab, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di bawah flyover Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan senjata tajam dan bambu, kedua kelompok saling serang. Menggunakan berbagai senjata tajam, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di bawah Jalan Layang Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Kejadian dari arah Jalan Abdullah Safei menuju Basuki Rahmat ini menjadi tontonan pengguna jalan yang melintas. Di antara kelompok yang bertikai, beberapa remaja masih menggunakan seragam sekolah dan membawa senjata jenis celurit. Akibat kejadian ini, lalu lintas di bawah flyover sempat macet. Tawuran berhenti setelah kedua kelompok membubarkan diri. Belum diketahui pasti penyebab dari tawuran tersebut. Diduga akibat rem blong, truk pengangkut galon menabrak 4 kios dan sebuah kendaraan angkutan umum
di Jalan Ciamplas, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya kejadian ini seorang pejalan kaki tewas. Truk pengangkut galon menabrak 4 kios di Jalan Ciamplas, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain kios, truk juga menabrak satu angkutan umum yang tengah parkir di pinggir jalan hingga rusak parah. Kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah Cibeluit menuju ke Ciamplas dengan kecepatan tinggi. Diduga mengalami remblong, supir kehilangan kendali dan menabrak kendaraan ke badan jalan hingga menabrak 4 kios dan satu angkutan umum. Kernet truk sempat melompat keluar setelah mengetahui rem truk bermasalah. Dari kecelakaan ini, seorang pejalan kaki tertabrak di lokasi kejadian dan terpental hingga tewas. Kelihatan mobil oleng, tukang parkir ini ngasih tahu awas ada mobil oleng. Tukang parkir loncat ke sana, ke ujung sana. Cuman ini yang jalan kaki ini tidak terselamatkan, tertabrak sampai ke sana. Oh, berarti berapa satu? Jam 4 lebih 10 menit. Enggak, maksudnya yang meninggal berapa orang, Pak? Satu orang. Satu orang. Pejalan kaki. Iya, yang jalan kaki mau pulang ke Simpang. Polisi langsung melakukan olah TKP sekaligus mengevakuasi bangkai truk. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, sejumlah wanita penagih hutang mendobrak pintu rumah nasabah di Goa, Sulawesi Selatan karena menunggak cicilan. Pemilik rumah belum membayar utang karena orang tuanya baru meninggal. Aksi saling dorong pintu kamar dilakukan penagih hutang membuat Hamsi pemilik rumah marah. Hamsi tak terima cara para pelaku meminta cicilan uang. Ibu rumah tangga ini mengakui belum bisa membayar cicilan karena jualan nasi kuningnya belum buka. Hamsi seharusnya mencicil 188.000 setiap 2 minggu dari utangnya 7 juta rupiah. Menunggak baru 3 hari. Terus yang kedua itu ada sedikit cuma ditanggung sama anak-anak semua yang pada saat orang tua saya meninggal. Oh, berarti menunggak karena orang tua meninggal. Tapi itu menunggaknya baru 1 kali? Iya, baru. Hamsi melaporkan para pelaku ke kantor polisi karena diduga sebarkan video penagih hutang di media sosial. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Aksi pencurian motor pedagang tahu tempe di kawasan Kalideres, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku beraksi memanfaatkan kelengahan korban saat akan berangkat berdagang. Kamera CCTV ini merekam aksi 2 orang pelaku mengincar motor di Jalan Kopti Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Dari rekaman terlihat pelaku langsung menyatroni rumah korban yang tengah memarkir motornya di depan rumah. Kedua pelaku berbagi tugas, ada yang mengawasi situasi di atas motor, sementara satu pelaku beraksi memetik motor korban. Korban baru mengetahui motornya raib saat akan berangkat berjualan tahu tempe. Ini motor parkir di depan rumah, dan tiba-tiba motor saya mau berangkat dagang, tiba-tiba nggak ada, gitu kan. Saya ngobrol ke depan, tanya ke tukang daun, nggak taunya masih ada, dan saya baru ingat tetangga punya CCTV. Pas dilihat itu benar motor saya itu, Pak. Tersangka yang bawa itu pelakunya, Pak. Itu 2 orang itu. Aksi pencurian motor di lokasi kerap terjadi. Korban telah melaporkan pencurian ini ke Polsek Kalideres. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Akibat kecanduan narkoba, seorang pria mencuri 4 buah HP dan laptop dari sebuah rumah di Jalan Karanganyar, Jakarta Pusat. Aksinya pelaku seorang diri sempat viral di media sosial. Kepolisian yang mendapat laporan akhirnya menangkap pelaku warga Johar Baru, Jakarta Pusat. Namun barang hasil curian berupa 4 HP dan 1 laptop telah dijual pelaku kepada seorang penada seharga 10 juta rupiah. Kepada petugas, pelaku mengaku uang hasil penjualan digunakan untuk membeli narkoba. Sebelum beraksi, pelaku memantau situasi dengan berpura-pura sebagai warga sekitar. Jadi yang bersangkutan ini pemakai aktif
Tapi pelaku memang udah mengincar lokasi, memang udah lama atau gimana Bang? Jadi untuk pelaku sistemnya ini adalah pemain istilahnya kalau di kami pemain pancalongo. Jadi dia melihat sekeliling, melihat situasi, apabila sepi dia akan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Pelaku kerap beraksi dengan mengincar rumah yang sepi dan mudah dibobol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri gagal membawa pagar besi karena kepergok warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Pagar jatuh saat akan diangkut para pelaku menggunakan sepeda motor. Dalam rekaman CCTV ini terlihat komplotan pencuri menggasak pintu pagar rumah warga di Jalan Guru Medan, Amplas, Kota Medan. Pelaku berusaha membawa pagar curian menggunakan sepeda motor dan dilihat anak-anak yang tengah bermain. Namun pelaku kesulitan membawa dan pagar terjatuh. Lagi-lagi pagar terjatuh dan dipergoki warga sekitar yang melintas sementara pemilik rumah keluar. Keluar dari dalam, rupanya udah ada yang ngejar bapak-bapak, menjeritin. Kalian mau mencuri ya, gitulah dia bilang. Terus jatuhlah ini lagi dari motornya, akhirnya nggak dapat lah pagarin, tapi cuma udah dilepas, udah di jalan itu pagarnya. Diteriakin sama abang ini, sama bapak ini, kalian mau curi gitu kan. Nah, karena udah jatuh, karena udah ketangkap basah, mereka kabur lah. Sana lah orang itu berdua. Pemilik rumah ternyata sudah 3 kali kehilangan, sementara di Jalan Guru selama ini sering terjadi aksi pencurian. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Pemirsa, wasilah anak Anda saat berbelanja. Seorang anak lepas dari pengawasan, tertabrak mobil di Jalan Raya Pusat Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kejadian berlangsung saat orang tua sedang asik belanja baju di toko pakaian. Peristiwa ini terekam CCTV. Kamera CCTV toko pakaian merekam seorang balita berusia 3 tahun berlari keluar ke Jalan MZ Mosda, Tasikmalaya, Jawa Barat, tertabrak dan terpental hingga masuk ke kolong mobil. Sempat ditahan seorang warga namun kecelakaan tak bisa dihindarkan. Warga yang melihat panik berusaha menyelamatkan korban. Awalnya sang anak berada di dalam toko bersama orang tuanya. Diduga sibuk memilih pakaian, sang anak lepas dari pengawasan. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian kepala. Nyebrang tuh kaget, pas ketabrak masuk ke dalam, saya ngintopin mobilnya saya justru. Pas mau mundur, si bapak jangan mundur. Saya masuk ke dalam, pas dilihat dulu kirain udah pecah, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Masih nangis lah di kolong, orang tuanya pilih-pilih baju, ya itu masalah ibunya aja lah. Pas anak udah dibawa, ibunya langsung. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Kejadian ini mengingatkan kembali kepada orang tua untuk selalu mengawasi anak saat beraktivitas. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. 2 pengendara motor tewas tertabrak kereta saat melintasi di Desa Karangmulyo, Kendal, Jawa Tengah. Diduga keduanya kurang konsentrasi dan nekat menerobos perlintasan kereta tanpa palang pintu. 2 orang berboncengan motor tewas dengan luka parah akibat tertabrak kereta saat melintas di Desa Karangmulyo, Kendal, Jawa Tengah. Korban tersambar kereta karena diduga kurang berkonsentrasi dan nekat menerobos perlintasan tanpa palang pintu. Saksi menyebut saat kejadian warga telah memperingatkan keduanya akan adanya kereta yang melintas. Namun keduanya tetap melaju dari arah timur hendak menyeberang ke utara. Kedua korban tertabrak dan terpental hingga sejauh 25 meter. Nabrak sepeda motor berboncengan. Berboncengan ya? Tapi sempat terhenti ya keretanya? Keretanya sempat berhenti karena pengecekan sarana dulu. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan mengamankan motor korban yang hancur serta mengevakuasi kedua jenazah. Informasi dari saksi karena yang bersangkutan justru bukan dari jalur utama tapi dari jalan setapak kampung yang sejajar dengan rel, dan pada saat menjelang mendekati perlintasan sudah disampaikan untuk berhenti karena akan ada kereta lewat, tapi karena kurangnya konsentrasi mungkin tidak
menyadari peringatan-peringatan dari tenaga relawan. Motor korban yang ringsek dibawa ke Satlantas Polres Tegal sebagai barang bukti. Kasus ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Mengetahui suaminya berselingkuh, seorang istri di Ponorogo, Jawa Timur membongkar dan menghancurkan rumahnya dengan alat berat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Serka.